Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Saya sebagai guru penggerak, sebenarnya ini saya laksanakan di sini, tapi laksanakan dengan tim. Kemudian nanti kalau tugas saya pindah duluan, saya sesuaikan di sana. Ini saya sebagai penyampai aja materi yang saya dapat dari guru penggerak tentang bagaimana tujuan seorang guru. Yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Itu yang pertama, tentang dasar pendidikan yang sebenarnya kita lakukan menjadi seorang guru. Yang pertama adalah menuntun Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya mentransfer sebuah keilmuan. Itu yang pertama, kita adalah menuntun. Ibarat kita menuntun anak-anak kita untuk belajar berjalan, itu kan kita menuntun kedua tangannya. Itu sama dengan kita mendidik anak didik kita di sekolah. Jadi di situ maksudnya menuntun itu adalah pendidikan, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi anak itu sebenarnya sudah ada potensi. Bapak Ibu, kalian sebagai guru hanya menuntun. Saya, Bapak Ibu guru itu cuma mengarahkan potensi yang ada. Kalau kita diamanati di SMK, alhamdulillah kita cuma mengembangkan garis yang ada. Mereka sudah ditebalkan di tingkat jenjang SD, SMP, dan kita di jenjang SMK. Jadi anak-anak itu sudah memiliki potensi, memiliki kemampuan pribadi. Jangan ada tuntutan dari seorang guru. Itu yang saya dapat dari guru penggerak. Jadi yang basicnya pintar olahraga, hitung-hitung, itu jangan selalu dituntut untuk itu. Itu yang baru saya dapat di guru penggerak ini. Nanti Bapak Ibu kalau mendaftar menjadi guru penggerak, dapat banyak ilmu yang belum saya sadari sebagai seorang guru. Yang selanjutnya, nah ini adalah filosofi pendidikan yang tidak lazim lagi untuk kita tentang menuntun atau among, yaitu pengaso suntulojo, ingmadjo mangaso cemburi negayani. Ketiganya itu diperankan oleh seorang guru di depan menjadi keteladanan, di samping kita sebagai motivasi, sebagai pendamping bagi siswa kita, di belakang kita bersemangat. Untuk apa? Yaitu untuk anak didik kita selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah ini baru saya dapat di guru penggerak. Yang pertama itu menghamba pada murid. Itu kata-kata menghamba pada murid itu berada di bukunya Ki Hajar Dewantara. Saya juga baru dapat. Sebenarnya saya mengamati menghamba pada murid itu banyak kontroversi. Kita debat, kita sharing antar CP, antar fasil, antar PP. Itu dengan kata itu sangatlah benar gitu. Tapi sebenarnya kita menghamba itu setelah baca bukunya baru menyadari bahwasanya kita sebagai seorang guru itu harus berpihak pada murid. Tujuan utama kita harus berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Kita harus mengutamakan kepentingan murid kita, bukan kepentingan Bapak Ibu guru. Jadi sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan anak, bukan sesuai kemampuan daripada guru. Itu yang saya dapatkan dari guru penggerak. Jadi
kemauan tanah itu mengelola bagaimana sekolah kita biar subur, biar menumbuhkan tanaman-tanaman yang subur. Ketika sekolah kita ditaruh biji yang potensinya bagus tapi tanahnya tidak subur, pasti tumbuhnya juga kerdil, gitu. Nah, guru itu sebagai petani menyiapkan lahannya, sekolahnya, kemudian menyiapkan hasilnya nanti gimana pun kita cuma bisa merawat. Tanaman satu dengan yang lainnya tidak mungkin bisa sama, berbeda-beda. Kita harus menyadari itu, tidak bisa menuntut semua anak saya buat kayak gini, itu tidak bisa. Biarkan mereka berkembang dengan potensinya masing-masing. Kita sebagai perawat aja menyiapkan lahan, mengasih air, mengasih pupuk, potensinya sudah ada pada anak itu. Ya, no? Contohnya ketika anak kecil itu kan belum bisa bicara, tapi potensi bicaranya ada, gitu. Kita cuma mengarahkan, tidak bisa kita membuat anak itu bisa bicara, nggak bisa. Dia punya potensi sendiri. Kita sebagai guru. Kemudian dalam budaya positif ada beberapa hal. Yang pertama, disiplin positif. Seorang yang memiliki kedisiplinan berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, teori motivasi, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian sebenarnya gini, ketika ada kesalahan daripada anak, kita tidak bisa langsung menghukum. Kata menghukum itu adalah ketidaknyamanan dari seorang guru dan seorang murid sebenarnya. Jadi hukuman itu di dalam dunia pendidikan yang modern ini dikurangi. Kita banyak menggunakan restitusi. Kalau Bu Bodro restitusi itu BP sudah nanya karena bagaimana menangani siswa. Restitusi adalah kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Jadi kita menggiring anak-anak itu mencari solusinya sendiri. Kita sebagai pendamping, anak bisa menyadari kesalahannya sendiri, kemudian mencari solusi sendiri. Itu jadi dikurangi untuk menghukum. Gitu. Kalau hukuman itu kan berpihak pada gurunya sendiri, bukan murid. Jadi guru koyo bisa saya terapkan push up 100 kali, push up 50 kali, sebenarnya itu salah. Cuma menghasilkan kejengkelan dan tidak ada solusi dari kesalahan itu. Keyakinan di kelas kalau dulu itu adalah peraturan atau kesepakatan kelas. Kalau bahasa sekarang itu keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Dari apa peraturan yang lebih terperinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat oleh guru dan siswa. Jadi ketika masuk kelas itu adanya, kalau dulu peraturan kelas atau kesepakatan kelas, kalau ini namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dikelola dari siswanya, guru mendampingi, fasilitasi, mengerujutkan ke nilai universal tadi sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi nanti ketika anak itu bersalah, enak jadi guru. Kalian ingat gak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kalian melanggar atau tidak? Itu kan menggiring bagaimana anak kita menyadari kesalahan itu, kemudian mencari solusinya sendiri. Kayak gitu. Itu yang saya dapat. Nah, sebenarnya kita hidup sebagai manusia itu ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, survival, kemudian kekuasaan, power, kemudian kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang diharapkan seorang guru bisa menerapkan semuanya itu di kelasnya agar siswanya itu merasa aman,
nyaman, damai, bisa menjalankan pembelajaran tanpa ada paksaan. Tiga restitusi yang sudah saya paparkan tadi, proses misalkan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik lagi. Jadi anak dituntut untuk menyadari kesalahannya, kemudian mencari solusinya sendiri dan ada perubahan pada dirinya. Tidak lagi kita sebagai penghukum lagi bagi anak didik kita. Nah, ini segitiga restitusi. Ada 3 bagian. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Jadi kita menekankan bahwa dia menyadari kesalahannya. Kemudian dengan contohnya, ini ada cara yang lebih baik efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu ditanyakan kepada anaknya, apa kesalahanmu, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan, itu baik atau tidak, itu salah atau tidak, itu ditanyakan pada anaknya. Yang terakhir, menstabilkan identitas untuk menstabilkan mereka untuk perubahan lagi agar lebih baik. Ini aksi nyatanya kemarin saya gagas, yaitu 5S. 5S untuk anak didik kita dan Bapak Ibu guru semuanya, keluarga besar SMK Al-Mustaqim, bagaimana penerapan 5S di lingkungan sekolah kita. Nah, 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, kalau kita terapkan ini bersama warga sekolah bisa terlaksana, itu saya rasa masalah-masalah yang dulu kita hadapi bisa terselesaikan di sini. Jadi ketika interaksi komunikasi itu baik dengan keluarga besar SMK Al-Mustaqim, nanti bisa terwujud sekolah yang nyaman, aman, damai di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Itu sedikit materi yang saya dapat dari guru penggerak. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau tidak ada ya apa-apa. Terhadap anak-anak. Nah, saat dia sudah dikasih restitusi itu, nah itu tadi masih kurang mengena. Kayak gitu enaknya kita menyelesaikan masalah itu, yang pertama itu penghukum, yang kedua konsekuensi. Kalau penghukum itu tindakan sekilas dari seorang guru kepada muridnya, hukumannya gini. Kedua konsekuensi itu sudah ada aturan, sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa, tapi masih dilanggar, itu konsekuensi. Kemudian ada pemantau, kita sebagai pemantau, yaitu pemantau ini salah, yang baik kayak gini, ya toh. Nah, yang terakhir adalah manajer. Kita sebagai manajer, nah itu manajer itu menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, dari dulu saya menyadari
lagi emosi kok ngomong ora disangoni, ora disarapi, guyu kan melu guyu. Iya dah. Budaya energi positif itu kalian menular, senyum. Happy dunia akhirat dulu. Senyum. Awali itu dulu, senyum. Ketika sudah senyum, yang kedua adalah sapa. Assalamualaikum. Ya karo koncone, hey bro, hey teman. Ya toh, selamat pagi, sapa dulu. Sapa karo Pak Guru yo. Selamat pagi Pak, assalamualaikum. Karo koncone yo, piye bos, piye, sapa dulu. Ketika sudah senyum, sapa. Ya. Wes iki SD iki perkat apa permainan dulu? Udah. Nah, kemudian setelah disapa, kemudian salaman kalau bapak ibu ini yo salaman, cium tangan, ya toh. Keberkahan, golek berkahi baru kaya bapak ibu guru, ya toh. Gen kue gampang lemu sih, gen gampang lemu menggapai cita-cita, ya toh. Takdim karo wong tuwa, takdim karo bapak ibu guru, takdim karo kiyaine, karo bunyaine. Ya gunane apa? Kowe ora pinter ora apa-apa, kowe kurang apa ora apa, mergo takdim kowe. Kuwi nanti ada yang menolong dadi bejo wong pinter kalah karo wong bejo. Ya. Belum tentu wong pinter sekolah, pinter akademik, kuwi kok nyambut gawe sukses, belum tentu. Ada takdir, ada bejo. Itu bejo Mas. Ya. Yang selanjutnya yaitu sopan, budaya sopan. Sopan berbicara, sopan bertingkah laku. Gitu. Ndak wong Jawa dhisik lewati sing sepuh, kowe lewat ngarepe ora petitang-petite. Amit sewu Pak, Bu, ya toh. Kayak gitu diaturi nggowo bahasa Jawa yang baik sesuai ukurannya, usianya. Gimana berbicara dengan temannya, ya toh. Sopan. Bagaimana nantinya kalian masuk ruang guru? Ayo, ada yang tahu adab kita ketika masuk ruangan orang lain? Ayo, sopo? Adab kita. Pertama, ketok pintu, tok tok tok, baru salam. Assalamualaikum, sopo sini jeru. Yang kedua adalah kalau saya biasanya mohon izin, saya mau ketemu siapa, kayak gitu, ya toh. Jadi adab itu harus kalian tanamkan untuk biasa itu. Tidak hanya di sekolah, di pondok bisa, di masyarakat bisa, di rumah bisa. Nanti kalian terjun di dunia kerja itu kayak gitu. Karena saya kemarin habis sharing dengan beberapa kayak di perusahaan itu yang dicari anak SMK itu tidak lagi adalah pengetahuan, tidak lagi dia mencari pengetahuan yang mungkin tidak Pak, saya tidak cari orang pintar, karena orang pintar itu kan kerja, mohon maaf, sehingga kerja bermain jahit, ya di training 2 minggu pun bisa jahit, ya kan? Bisa jahit, tapi untuk kedisiplinan, kedatangan itu tidak bisa. Kita belajar selama 2 minggu. Itu belajar dari bawah, dari karakter kalian itu terbangun dari kalian sejak SD.
SD, bagaimana di keluarga, bagaimana di sekolah, ya karakter. Kemudian masuk di SMP, bagaimana kalian bergaul di sekolah, bagaimana kalian bergaul di keluarga, bagaimana kalian bergaul di masyarakat. Kemudian baru sampai di sini di SMK. Ya, itu karakter kalian. Nanti kita aja, potensinya sudah ada semuanya dari diri kalian. Tergantung kalian mau keluar dari zona nyamannya enggak. Ya, nanti kebiasaan itu tetap digali dari semula. Yang penting kalian mau mengikuti kegiatan-kegiatan. Kembali ke motivasi pertama dari diri kalian. Itu Pak Guru harapkan nanti kalian itu besok pagi hubungi semuanya, ditulis di kertas motivasinya. Besok tak kaget loh. Motivasinya itu sekolah untuk apa? Belajar itu mengapa harus belajar? Kemudian tujuannya kalian nantinya itu untuk apa? Tak kaget besok. Nanti malam kalau itu gendeng, kemarin musuk, omongan kita, gitu, ditulis. Paham? Ya. Selanjutnya ketika sudah sopan dengan siapapun, sopan dengan bapak ibu guru, sopan dengan temannya, sopan kepada keluarga besar sekolah SMK Al-Mustaqim, sopan dengan keluarga yayasan Al-Mustaqim Al-Amin di SMK, di MTS, di pondok. Utamakan sopan. Paham? Karena itu nanti bekal kalian terjun di masyarakat, terjun di dunia usaha, terjun ketemu dengan orang baru, terjun dengan tempat yang baru. Ketika orang sudah sopan, sudah memiliki karakter 5S, senyum, sabar, salam, sopan, satu. Saya yakin dimanapun kaki kalian berpijak, pasti kalian diterima. Di Kalimantan Timur, pedalaman Kalimantan. Ya, saya tidak tahu di sana itu seperti apa, saya tidak tahu siapa di sana, saya tidak punya keluarga. Saya cuma tahu itu lewat browsing peta. Tempatnya di Kutai Barat. Sampingnya Kutai Kartanegara, perjalanan dari Balikpapan saya turun pesawat itu 15 jam. Saya harus naik mobil. 15 jam di Jawa itu dari Surabaya sampai Jakarta. Mobil. Saya mendapat kurios, alhamdulillah. Urusannya oleh orang biasa saya tidak tahu. Tapi saya yakin dengan diri saya menerapkan itu pasti saya diterima di sana. Iya, di sana. Saya selama 1 tahun di sana diterima baik dengan menerapkan bagaimana bertutur kata, bagaimana bertingkah laku dengan rule kebudayaan yang saya miliki di Jawa. Orang wong Jawa kuwi orang Aceh wong. Kita dengan berbahasa aja, kita dengan orang yang sepuh itu dengan berbicara dengan kromo halus. Bagaimana kita bertingkah laku, kita berjalan di hadapan orang yang lebih tua dari kita menundukkan kepala. Ya. Itu terangkan. Sopan kemudian santun. Santun menunjukkan kita sebagai pribadi yang menyenangkan. Ya toh. Gimana? Sanggup penerapan itu? Sanggup. Besok pagi tidak perlu neng gerbang kalau cacat berut, berarti tak kembali mundur rong langkah. Baru lagi dari belakang dari gerbang, kutunggu guyu. Iya, senyum karena aura positifmu nanti biar masuk di sini bawa energi positif di sekolah. Paham? Ya, pernah. Udah. Motivasi belajar mengandung usaha untuk mencapai tujuan belajar yaitu pemahaman materi dan pengembangan belajar. Misal tadi saya motivasi belajar itu diawali pengenalan diri, ya, mengenali diri kalian sendiri, bagaimana kalian mengapa bersekolah, mengapa harus belajar,
bagaimana cara belajar yang efektif, belajar diri kalian sendiri sing biasanya maca karo musik, maca karo jogetan, maca karo ngaji, maca karo wiridan, maca karo lekaran, itu yang tahu diri kalian sendiri. Nanti digali itu, kemudian caranya apa, yang kedua dengan pembelajaran diri sendiri, yang kedua dengan berkelompok, yang ketiga belajar tentang kehidupan. Gitu. Selanjutnya tadi ada 5S. Sopo sing wis hafal 5S? Ngaco. Ayo 5S, S tanya juga. Nah, apa? Ini Pak. Sini Pak. Oh, latihan. Sini. Alasan diri. Udah bebas. Lima S tadi apa? Senyum, sapa, salam, sopan santun. Sudah hafal, kemudian dipahami, jangan hanya hafal, tapi dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan. Ya. Salam, bisa bersalaman, bisa assalamualaikum, bisa selamat pagi, ya. Kemudian sopan berbicara, sopan bertingkah laku, sopan berpakaian, ya. Kemudian ketika sopan sudah meningkat pasti ke satu. Paham? Itu dari saya, sedikit dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Oh, ada pertanyaan dulu enggak? Buat takut, masa Pak Guru terus ditakut? Ya, saya akhiri. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Dapa. Selamat siang Pak. Ya, Mas Dapa, apakah tadi sudah sholat berjamaah? Ya alhamdulillah Pak sudah. Ya, Mas Dapa tahu mengapa Mas Dapa saya panggil ke sini bertemu dengan Pak Guru? Enggak Pak. Enggak. Ya, Mas Dapa gini, Pak Guru tadi di kelas melihat Mas Dapa itu mencontek temannya. Betul Pak. Apakah perbuatan mencontek itu baik atau tidak? Tidak Pak. Ya, baik Mas Dapa. Setiap manusia itu pernah berbuat salah, termasuk Bapak juga pernah berbuat salah. Mas Dapa tadi berbuat kesalahan dengan mencontek temannya. Di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak hanya ingin membantu mencari solusi supaya Mas Dapa tidak mencontek lagi. Mas Dapa pasti punya alasan kenapa Mas Dapa mencontek. Coba ceritakan ke Bapak, alasannya gimana? Tadi malam saya tidak belajar Pak. Kenapa tidak belajar tadi malam Mas? Main HP dan ketiduran Pak. Mas Dapa masih ingat keyakinan kelas yang dulu sudah kita buat bersama-sama? Masih Pak. Jujur dalam berkata dan bertindak Pak. Mas Dapa yakin bahwa sifat jujur itu perlu dalam kehidupan kita? Perlu Pak. Mas Dapa juga yakin bahwa sifat jujur itu baik untuk kita? Iya Pak. Baik Mas Dapa, kalau Mas Dapa sudah yakin, apa yang harus Mas Dapa lakukan supaya tidak mencontek lagi?
Belajar, mengerjakan semampunya, dan berdoa kepada Allah, Pak. Ya. Terus kapan Mas Dapa akan mulainya? Mulai hari ini, Pak. Baik. Mulai hari ini kita sudah belajar bersama, sudah mencari solusi, kemudian mulai hari ini juga kita belajar untuk jujur dalam berkata dan bertindak. Awalnya saya takut menghadapi Pak Guru. Saya kira saya akan dihukum dan dimarahi. Ternyata tidak. Ternyata saya diajak untuk mencari solusi bersama Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Selamat siang Mbak Nisa. Siang Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Mbak Nisa, Pak Guru perhatikan beberapa hari ini bahwasanya kamu terlambat datang ke sekolah. Benar begitu? Iya Pak. Pak Guru juga mencermati bahwa kamu tidak mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan. Benar, Mbak Nisa? Iya Pak. Baik, Mbak Nisa, kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Manusia tempatnya salah dan hilaf. Pasti kita ingin memperbaiki diri kita dari kesalahan ini. Pak Guru tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi Pak Guru ingin mencari solusi dengan Mbak Nisa. Nah, kamu punya alasan kenapa selalu terlambat dan selalu tugas terabaikan. Ya Pak Guru, saya terlambat sekolah dan sering mengabaikan tugas karena saya membantu orang tua untuk menjaga adik. Terkait ini Mbak Nisa, Pak Guru akan membantu kamu untuk berbicara dengan orang tuamu supaya tidak terlalu membebani kamu untuk menjaga adik kamu secara berlebihan. Apa kira-kira yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini, Mbak Nisa? Saya akan berbicara dengan orang tua saya agar tugas-tugas di rumah tidak mengganggu atau menyita waktu saya belajar di rumah. Termasuk mengatur waktu supaya lebih baik lagi, Pak. Oh ya, kalau begitu untuk kesalahan ini kita jadikan pembelajaran bersama ya Mbak Nisa. Iya, Pak. Awalnya saya takut menghadap Pak Guru. Saya kira saya akan dihukum dan dimarahi, ternyata tidak. Ternyata saya diajak untuk mencari solusi bersama Pak Guru. Terima kasih Pak Guru.